pertanyaan itu silakan sama Tuhan saja langsung Pak Ustaz. Karena yang bagian dari manusia, baiklah mungkin saya harus menjawab secara manusia. Gimana tuh? Itu bukan Tuhan, Tuhan. Oh, bukan Tuhan. Saya mau tanya dulu, Yesus Tuhan atau bukan? Bagi orang Kristen itu Tuhan, utusan Sang Bapa. Bagi Anda? Bagi saya juga, Pak Ustaz. Jangan orang Kristen aja ente tumbalin. Kalau bagi Anda Tuhan itu Yesus, tapi dia kalah dengan tentara Romawi, gimana tuh ceritanya? Sampai diseret tentara Romawi. Ini Tuhan kok kalah dengan ciptaannya? Katanya bukan Tuhan tadi. Baik, secara manusia saya harus menerima pendapat orang secara rasional berpikir di dunia. Namun kalau kita masuk kepada suatu keyakinan, ini kan suatu hal yang saya yakini Pak Ustadz. Jadi secara manusia harus saya menjawab betul kata Pak Ustadz dan pendapat teman-teman. Begitu Pak Ustadz. Oh betul ya. Kalaunya bukan Tuhan ya, dia kan memang manusia. Yang mengakui Yesus itu Tuhan adalah penyesat. Kan kayak gitu di kitab Anda. Yang mengakui Yesus itu Tuhan adalah si penyesat. Jadi yang mengakui Yesus sebagai manusia itu adalah pengikut Yesus. Tapi yang mengakui Yesus sebagai Tuhan itu adalah si penyesat dan antikristus. Itu di kitab Anda. Coba dibacakan Pak. Kalau saya nggak hafal ayat, mungkin Bapak jauh. Iya. Baik nih. Ntar ya. Nih, kita buka ya. Baik Pak, baik Pak Ustaz. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, oke? Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi Anda ngakui nggak Yesus itu cuma manusia, bukan Tuhan? Tuh. Karena kalau Anda akui dia Tuhan, itulah si penyesat dan antikristus kata kitab Anda. Kan gitu. Gak ada di sini dikatakan yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia dan Tuhan. Enggak kayak gitu, enggak. Telah datang sebagai manusia, enggak ada dan Tuhannya. Jadi Anda akui enggak dia itu bukan Tuhan, dia itu hanya manusia biasa. Kalau Anda enggak mengakui Yesus itu manusia tapi Tuhan, nih kata kitab Anda, itu adalah si penyesat dan antikristus. Gimana tuh? Dulu memang Pak ya, yang saya baca, kalau saya sih secara penghafalan kitab ayat-ayat saya nggak terlalu hafal Pak. Mungkin karena Pak Ustadz sudah biasa baca ya, memang sudah kerjanya setiap hari ya. Jadi begini Pak Ustadz, di zaman Kristus itu, setelah Kristus membuat sudah memberikan banyak ajaran kepada pengikutnya, banyak sebenarnya orang yang mengaku-ngaku
mendapat ajaran itu dari Kristus sendiri. Sebenarnya yang tidak disebut di sana adalah orang yang ngaku-ngaku, Pak, yang tidak percaya. Oh, ngaku itu, Pak, belum tentu percaya, Pak. Seperti itu, Pak Ustaz. Aduh, ini teman-teman kagak di TokTok, kagak di YouTube, judi online ini jadi kali gitu ya. Ini bentar ya, Pak ya. Yang polisi ya, polisi cyber kerjanya apa sih sama Komdigi? Ini judul banyak kali kagak di TokTok, di YouTube juga. Gimana sih, nggak bisa kah judul ini diberantas gitu? Heran saya. Gak cocok lah. Judul kalian itu kalau mau ya ke konten joget-joget ya. Nggak usah ke konten saya yang dakwah, nggak perlu. Iya, di TokTok juga ada. Oke, lanjut Pak. Tadi di situ Pak Kiko ya, Pak Haryanto, di situ nggak ada seperti yang Anda ucapkan tadi. Tertulisnya yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Cuma kayak gitu. Yesus itu manusia, Pak. Betul, bukan Tuhan kan? Harus saya berpendapat di sini supaya begini ya. Kalau ada orang Kristen mengatakan Yesus itu bukan manusia, ya saya tidak menjudge, tapi harus dipahami secara mendalam dan banyak belajar dan banyak membaca, begitu Pak. Jangan asal-asal jawab, kalau enggak nanti akan menyesatkan menyesatkan orang banyak seperti itu, Pak. Banyaklah membaca dan belajar, begitu Pak. Iya, makanya saya bacakan gitu biar saya nggak dianggap bohong. Kira-kira Pak Haryanto, Anda ada pertanyaan Kak tentang Islam gitu? Karena kan Anda banyak nanya juga sebelumnya. Tentang tadi Pak ya, banyak manuskrip yang namanya pun ya zaman sekarang itu semua tulisan manusia, Pak. Nggak ada itu langsung dari Tuhan itu sendiri, Pak. Tetap lewat manusia apapun dia. Tidak ada lewat animal, nggak ada, Pak. Pasti lewat manusia. Kalaupun ada yang salah tulis, salah tafsiran manusia tidak sempurna, berarti sebenarnya bukan mewakili dari seluruh pemikiran, Pak. Begitu Pak Ustadz. Tapi kali ini saya bertanya, Pak ya. Silakan. Apa kemarin ya? Lupa pertanyaannya. Macam mana sama pertanyaannya, lupa. Pak Ustadz itu terlalu sejuk akhirnya lupa. Aduh. Orang seperti Anda sebenarnya saya lebih banyak bercandanya Pak, daripada serius ya. Karena Anda orang yang enggak ngeyelan, orang yang baik gitu, orang yang pintar dalam menanggapi. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terkadang begini Pak, saya untuk bertanya itu ya karena belasan ribu orang memandang kita, Pak, mendengarkan kita. Apabila saya harus bertanya yang sifatnya seolah-olah ada indikasi dalam pikiran saya, seperti teman-teman yang sudah pernah menjadi narasumber bagi Pak Ustadz ya. Kadang-kadang pertanyaan itu bukan benar-benar mau bertanya Pak, tapi harus kita sikapi Pak. Izin Pak Ustadz ya, jangan kalau ada teman-teman saya Kristen ya kita sebangsa dan setanah air, ya harusnya Pak Ustadz kasihan lah kalau memang secara ilmu akademinya nggak ada, pengetahuannya nggak ada, mohon maaf gitu ya. Ya sebaiknya Bapak jangan terlalu bertanya yang keras-keras Pak gitu Pak. Susah Pak, biar sadar gitu. Kasihan Pak Ustadz. Tuh ada yang bilang Pak Haryanto, kau sekarang mau alap aja katanya. Tuh Kristen yang tulis tuh di bawah, kau mau alap aja sekarang katanya. Gak apa-apa. Semua orang boleh berpendapat, apapun pendapatnya tetap saya hargai. Kembali lagi, jangan kalau ada pun pendapat ya tiba-tiba marah sampai saya paling nggak suka Pak. Tapi, iya betul. Ya, kalau sekali lagi ada teman-teman kita dari Nasrani nggak sanggup jawab pertanyaan Bapak, tolong jangan dipaksa Pak, kasihan Pak.
Ya artinya kalau ya dia nggak jawab kan maksud saya dipikirkan lah. Setidaknya kan kayak gitu. Kan gitu. Kadang-kadang aku Coba. jadi contohnya, Pak. Coba pertanyaan ini sering saya ajukan sama temen Nasrani semenjak dulu nih ya Pak ya, semenjak dulu sampai hari ini nggak ada jawaban. Bahkan sekelas pendeta ya yang S2 sekalipun nggak ada jawaban. Mungkin ini akan saya tanyakan sama Anda biar kita ngajak berpikir gitu. Menurut Anda Yesus itu Tuhan? Baik, Apakah Anda percaya Tuhan itu maha adil gitu? adil, maha adil, sangat Ya. adil. Berarti Yesus maha adil Benar, Pak. dalam segi apapun. Dalam segi apapun yang saya baca ya, karena hampir sudah 2 kali Pak baca, cuma secara hafalan ya, ayat-ayat nggak terlalu saya hafal Pak. Namun saya tiap hari harus baca 2 ayat. Wajib di kami, kebetulan saya ada grup membaca Alkitab ini Pak, dan harus membaca minimal 2 ayat 1 hari. Jadi saya punya dasar untuk menjawab Bapak. Apabila saya tidak mampu menjawab, mungkin saya belum paham dan belum mempelajarinya, dan saya tidak mau akan menjawab Bapak. Itu Pak, harus bijak Pak menjawab Bapak. Kalau nggak, masuk ke lubang Pak. Baik, kalaunya Tuhan itu adil, Yesus maha adil dalam segi apapun. Sekarang saya mau tanya, Baik Pak. Yesus itu turun di abad pertama, betul? Betul Pak Ustadz. Selama 33 tahun di Bethlehem atau Nazaret, betul nggak? Kurang lebih begitu Pak Ustadz, benar. Nah, selama dia turun ke dunia, hanya orang-orang dari Nazaret, orang-orang sekitar Yesus yang dapat melihat Yesus dengan matanya, betul nggak? Betul, betul Pak Ustadz. Ya kan, orang di abad pertama bisa lihat Yesus dengan matanya. Oke, Baik. itu poinnya. Nah, sekarang kita di tahun 2025, kalau Yesus itu adil, kita juga harus bisa melihat dia dengan mata kepala kita. Baik Pak Ustadz, diteruskan Pak Ustadz. Nah, di mana letak keadilannya Yesus ini? Sedangkan yang bisa melihat di abad pertama aja, hanya 33 tahun aja dapat dilihat ini Tuhan. Kalau Anda ini Tuhan saya, Pak Haryanto ya, saya akan tuntut dia gitu. Iya, akan saya pertanyakan, kau Tuhan macam apa? Kagak adil sama sekali gitu. Kan gitu, orang 33 tahun enak-enakan lihat fisik Tuhan dengan matanya. Kan kayak gitu. Kita tahun 2025, jangankan lihat dengan mata, lihat fisiknya aja kagak ada. Ini mana keadilan Yesus bagi kita semua? Baik, memang kalau menjawab ini, saya tidak mau menyepelekan pertanyaan ini, tapi ada dalam hati saya, ya sudahlah, tetap harus saya jawab. Ya Pak Ustadz yang saya hormati, begini Pak Ustadz, dalam pemahaman kami sebagai umat Kristiani ya, yang percaya kepada ajaran Kristus, begini, sejak manusia kejatuhan ke dalam dosa, maka terputuslah hubungan kemuliaan itu kepada Tuhan itu, sehingga Tuhan yang maha besar, sang maha pencipta, membuat caranya dengan cara ilahi sendiri, yaitu dengan mendatangkan, memberikan Yesus sebagai penebus dosa umat itu, untuk supaya manusia tidak selama-lamanya jatuh ke dalam dosa itu Pak. Seperti itu akhirnya. Baik, itu Anda jawab dengan doktrin Pak, dengan dogma, dengan doktrin kekristenan, kan kayak gitu. Yang kita pertanyakan ini, kita ambil netral, baik dari agama manapun. Kita sepakat Tuhan itu adil. Coba kita cek, Tuhan Kristen nongol di abad pertama. Hanya orang abad pertama yang bisa lihat dengan matanya. Baik. Orang di abad kedua nggak bisa lihat, sampai orang yang di tahun 2025. Lalu di mana adilnya Tuhan yang seperti ini gitu? Baik. Nah, jadi yang kita cari itu bukan doktrin atau dogma dari kekristenannya, tapi di mana letak sifat keadilan Tuhan gitu bagi semua manusia.
Jadi saya bilang ya, Tuhan punya caranya, mutlak tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengotak-atik Tuhan beracara. Begini Pak Ustadz, kalaupun pada masa itu ya, Tuhan harus hadir di, katakanlah di Nazaret. Itu saya tidak boleh keliru untuk menjawab Pak Ustadz. Kalau nggak nanti, karena banyak manusia lagi, banyak menonton kita Pak Ustadz. Jadi kalau dibilang, apakah manusia sanggup berpandangan dengan Tuhan? Tidak ada satupun di dunia ini orang yang langsung ya sama Musa aja enggak. Tapi kalau Yesus kan utusan Tuhan itu sendiri, pribadi ketiga, Allah yang Esa, itu pribadi ketiga Tuhan itu Pak Ustadz. Jadi kalaupun dibilang nggak adil, oke lah, itu pertanyaan yang sangat sederhana menurut saya secara manusia. Saya bilang Tuhan itu punya cara sendiri dan kita tidak bisa mengotak-atiknya seperti itu Pak Ustadz. Jadi cara dia sendiri itu tidak mungkin bertentangan dengan sifatnya sendiri. Itu nggak mungkin. Cara dia sendiri tidak mungkin bertentangan sama dia sendiri. Iya, cara dia itu tidak mungkin bertentangan dengan sifatnya. Menurut saya sih tidak bertentangan Pak Ustadz. Tuhan Sang Bapa mengutus dia turun ke dunia lewat di luar pernikahan secara biologi manusia. Utusan, benar-benar utusan, sampai kepada kematiannya dan mampu bangkit. Begitu Pak Ustadz. Jadi kalau itu lagi-lagi gini Pak, itu kan doktrin Kristen, Tuhan mengutus anaknya. Atau lagi-lagi tuh itu doktrin Kristen. Baik, sekali lagi yang kita cari keadilan gitu. Coba Anda pikir, di mana letak keadilannya? Cuma satu kampung yang lihat Tuhan selama 33 tahun, hanya orang abad pertama. Orang abad kedua kagak bisa lihat. Sampai orang tahun 2025 saya sendiri kagak bisa lihat. jadi Apalagi orang buta. Kasihan kali gitu. Nah, yang saya ajak kepada Anda, coba mari kita pikir, di mana letak keadilan Tuhan yang kayak gini? Nah, itu. menurut saya adil sih Pak Ustadz, karena ajaran itu menyebar ke seluruh dunia. Begitu Pak Oh, Ustadz. itu kalau gini, itu kalau ajaran iman. Ya, kita nggak bicara ajaran atau iman, keadilan sifat Tuhan yang kita bicarakan. Haruskah Tuhan itu menunggu sampai sekarang di dunia Pak Ustadz? Seharusnya kalaunya dia adil, ya, dia menunjukkan dirinya kepada manusia, maka seluruh manusia harus lihat dia. Itu baru adil. Sampai masa sekarang begitu Pak Ustadz? Iya, sampai kiamat nanti. Pertanyaan itu silakan sama Tuhan saja langsung Pak Ustadz. Karena yang bagian dari manusia, baiklah mungkin saya harus menjawab secara manusia. Tapi kalau Artinya gini Pak, gini, artinya kan di dalam doktrin kekristenan nggak bisa menjawab ini. Karena apa? Kata Anda sampai Anda kembalikan kepada Tuhan, tanya sama Tuhan aja kalau kayak gitu. tapi Pak, Karena memang nggak ini Pak, nggak ada sifat adilnya. Lalu gini aja, saya ajak bentar Bapak, saya ajak Anda untuk mikir bagaimana Tuhan yang adil. Pak Ustadz itu pintar ya, supaya apa semuanya menarik dan Pak Coba, Ustadz, mari kita pikirkan caranya seperti apa supaya Tuhan itu maha adil kepada seluruh manusia. Tuhan yang kayak gimana menurut Anda? menurut saya sih adil Pak Ustadz ya. Adilnya kenapa? Kematian salah satu bukan hal yang biasa. Menurut saya adil. Kematian itu sangat adil menurut saya. Nggak ada lagi di atas itu Pak Ustadz menurut saya. Bagi orang yang percaya itu Pak Ustadz. Bukan masalah kematian atau hal lainnya. Sifat dari Tuhan ini, biar dia bisa disebut adil, itu Tuhan seperti apa menurut Anda? Kalau Yesus udah gagal, nggak bisa kita sebut adil. Gugur klaim Anda tadi Yesus dikatakan maha adil, karena dia nggak bisa adil kepada seluruh manusia.
Jika dia menampakkan dirinya kepada manusia, maka dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, itu semua manusia harus lihat dia. Itu baru adil. Nah, Yesus di abad pertama saja, itu artinya dia tidak adil. Jadi secara ketuhanan gugur gitu. Yesus ini layak disebut Tuhan gugur gitu. Lalu bagaimana Tuhan yang adil menurut Anda seperti apa? Saya harus menjawab dalam apa ya? Dalam perspektif apa ya Pak Ustadz ya? Karena kalau Sifat Tuhan dalam Kristen menurut Anda yang adil kayak gimana? Sifat Tuhan di dalam kekristenan menurut saya sih sangat adil Pak. Karena apa? Hukum kasih ada Pak. Di kami itu ada hukum kasih sampai Pak. Kalau itu iman, namanya apa? Hukum kasih. Itu kan doktrin keimanan dari Kristen. Bukan gitu. bukan keimanan itu bersumber dari Tuhan itu sendiri Pak Ustaz? Ya semua kayak gitu Pak. Ya Hindu, Buddha juga seperti itu, Islam juga seperti itu kalau namanya iman. Tapi yang kita bahas sifat Tuhan yang adil itu seperti apa gitu. Saya hanya menjawab Pak Ustaz. Saya berpendapat cukup adil. Tapi kalau untuk apa ya? Karena pendapat saya kalau boleh saya kasih pandangan, boleh nggak Pak? Boleh Pak Ustaz. Jadi Pak, ya menurut saya Tuhan yang adil itu Tuhan yang tidak pernah kelihatan. Sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, dia tidak kelihatan dengan mata. Kalau ada Tuhan nongol, pasti kagak adil ini Tuhan. Jadi Tuhan yang adil itu sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, dia tidak kelihatan dengan mata. Kagak usah kita yang bisa lihat. Dia juga adil terhadap orang buta. Karena dia nggak nongol gitu. Nggak ada bedanya buta atau tidak, sama-sama nggak bisa lihat Tuhan. Baik. Nah ini Tuhan yang adil. Jadi kalau ada Tuhannya dibentuk simbol, dibikin patung, ada yang turun ke bumi, ini pasti nggak adil Tuhannya. Pasti nggak adil. Tuhannya digambarkan dengan patung, Tuhannya dilukis ya dengan karikatur, Tuhannya dipoto, atau Tuhannya langsung nongol. Ini Tuhan yang nggak adil, nggak layak disebut Tuhan, karena nggak ada adilnya dia. Tuhan yang adil itu yang tidak kelihatan sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Makanya ya Pak ya, kata Nabi Musa ya, coba Anda buka di Keluaran 33 nomor 20. Lagi firman-Nya, kata Tuhan Nabi Musa, engkau tidak tahan memandang wajahku. Betul. Kalau kamu memandang wajahku, maka kamu akan mati. Itu kata Pak. Tuhan Nabi Musa. Nggak bisa kelihatan Tuhan Nabi Musa. Habis itu ya kata Yesus di Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya. Betul. Suaranya pun tidak dapat kau dengar. Rupa Tuhan, kata Yesus, tidak dapat dilihat. Dalam Islam juga kayak gitu Pak. Quran surah Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilihat dengan mata. Gitu. Jadi yang namanya Tuhannya para nabi tidak kelihatan. Itu dulu dicatat. Kira-kira agama mana Tuhannya yang kagak kelihatan di muka bumi ini? Agama mana Tuhannya yang tidak kelihatan? Saya tidak mau mewakili agama lain, supaya tetap sejuk. Tuhan kami tidak pernah kelihatan, tapi kami bisa merasakan dengan iman kami sendiri. Tapi kalau itu iman. Yesus, tetap saya jawab.
Ya, kalau kita lihat dari semua agama, kita jujur aja Pak, diskusi itu ya hidayah dan diskusi serta iman itu wajib jujur gitu, agar kita mau menggunakan akal kita, kan gitu. Kita wajib jujur aja. Kita jawab aja Pak. Dari semua agama di seluruh muka bumi ini, Buddha Tuhannya kelihatan, Hindu Tuhannya kelihatan, turun. Terus pagan Tuhannya kelihatan, mereka gambarkan. Terus Kristen ya Tuhannya juga kelihatan. Yang kagak kelihatan ada dua, Yahudi dengan Islam. Kalau kita pikir Yahudi dengan Islam, oke? Tapi apa bedanya Islam dengan Yahudi? Apakah Tuhannya sama? Ya, Tuhan itu satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Tapi saya tidak akan pernah sudi mengatakan Allah Subhanahu wa taala sama dengan Tuhannya orang Yahudi yang mujassimah. Mujassimah apa Pak? Mujassimah itu menyamakan Tuhan dengan makhluk. Oh. Dia bilang Tuhan berjalan-jalan di kota. Enggak. Kan ada tuh di kitab Yahudi Tuhan berjalan-jalan di kota. Enggak kayak gitu. Allah enggak perlu jalan-jalan di kota. Saya enggak sudi mengatakan Allah Subhanahu wa taala sama kayak Tuhan mereka jalan-jalan di kota. Kalau mereka mau menyamakan dengan Tuhan saya, silakan. Itu urusan orang Yahudi. Tetapi kalau saya punya ayat Pak. Apa ayatnya? Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi satu-satunya yang konsisten Tuhannya bukan mujassimah adalah Tuhannya umat Islam. Gitu. Tapi ada apa ya, teman saya orang Timur Tengah ya, orang Arab. Saya pernah bertanya. Ada. Semua terjadi secara itu histori itu ada. Bahkan dari mulai kecil kelahiran sampai jelas ya. Jadi kalaulah Tuhan itu Yesus Kristus itu bukan utusan Tuhan, kok bisa umat manusia miliaran untuk secara ya logika berpikir, logos, untuk secara logika ya. Ini kan kita berbicara tentang keimanan Pak. Iya, sampai miliaran manusia untuk menempatkan dirinya untuk tunduk dan taat kepada ajaran Kristus itu. Oh, jadi gini Pak. Ini lagi-lagi kalau kita lihat cara penyebarannya. Cara penyebarannya, satu, didanai dengan kuat. Dua, penyebarannya dengan kosakata yang manis dan menarik. Di Kristen nggak perlu ya begini begitu. Yang penting percaya Yesus udah menyelamatkan, dosa ditebus. Kata orang nggak perlu ngapa-ngapain, yang penting percaya Yesus gitu. Percaya Yesus, dosa ditebus. Udah kan enak kali gitu doktrinnya. Kan kayak gitu. Itu salah. Itu kalau menurut saya, kalau kita lihat dari ini Pak, dari cara jalannya. Habis itu agama Bapak, mohon maaf ya Pak ya, kebanyakan juga disebarkan melalui penjajahan gitu, termasuk di Indonesia. Coba Anda lihat di negara yang lain selain Indonesia juga agama Anda disebarkan dengan, mohon maaf, kalau udah penjajahan artinya dengan paksaan gitu. Tuh udah dua jalurnya, banyak jalurnya. Kenapa menjadi miliaran orang yang ikut paham ini? Gitu loh Pak. Jadi kalau kita lihat dari cara penyebarannya seperti itu. Gitu. Makanya saya nggak heran Pak, ada Kristen naik kagak tahu dengan kitabnya. Nggak heran saya. Ada Kristen naik nggak tahu dengan kitabnya, bunyinya kagak tahu, ajaran Yesus kagak tahu gitu. Itu memang didoktrin kayak gitu mereka. Yang penting percaya, udah selamat.
akhir bulan nanti transfer aja 10%, kan gitu. Gitu loh Pak, bukannya mengada-ngada ya. Ini yang saya baca gitu. Tapi kalau tanggapan Anda lain silakan. Ustaz, karena banyak yang simpatik sama Pak Ustaz. Izin. Pak Ustaz harus itu jangan masuk kepada itu udah masuk sedikit ke Ya mau kayak gimana ya Pak, frontal aja kayak gitu, biar teman-teman banyak baca juga maksud saya gitu. Bukan berarti menghina, tapi supaya teman-teman juga banyak baca maksud saya. Kalau mengenai kan saya udah bilang Pak Ustaz izin ya dengan segala macam. Kalau ada teman-teman Nasrani, kita kan bangsa tanah air ya, izin dengan segala hormat Pak Ustaz. Kalau memang nggak mampu jawab, izin Pak Ustaz, akan nanti berabe Pak Ustaz. Iya Pak, dari tadi kan saya nggak juga memaksakan jawaban Anda kan, enggak. Cuma kan dari yang saya ucapkan coba kita pikirkan kan kayak gitu. Saya bawa dari dalil, dari logika kan kayak gitu. Tuhan yang benar itu kayak gimana? Kagak kelihatan. Tuhannya para nabi kagak kelihatan. Dalilnya di mana? Dalilnya di Yahudi ada, di Kristen ada, di Islam ada. Tuhan itu yang namanya Tuhan kagak kelihatan. Itulah Tuhan yang adil gitu. Baik, saya mau masuk sedikit ya Pak. Di dalam hukum perjanjian lama kitab Yahudi, kalau anak Abraham kan ada dua, Ismail dan Ishak Pak. Izin Pak Ustaz ya, kita nih belajar. Kalaupun saya mungkin pendapat saya kurang pas atau jangan izin ya penonton semua. Silakan Mbak. Sangat saya hormati, tetap harus menunjukkan buat kita semua. Anak Nabi Ibrahim ada dua, Ismail dan Ishak. Ya. Kalau di perjanjian lama kitab Taurat Yahudi, bahwa yang mendapat kemuliaan bagi ilahi adalah Ishak. Tapi kalau menurut teman-teman yang tetap banyak menyebut kalau yang dapat kemuliaan itu adalah Ismail sendiri juga. Bagaimana pendapat Pak di sini? Baik, jadi gini Pak, saya pernah mendiskusikan ini sama Bang Billy, penganut Yahudi yang ada di Indonesia. Dia malah tanya balik sama saya, kau mempermasalahkan itu emangnya dari keduanya ada yang dikorbankan? Langsung diam saya. Saya pikir betul juga. Jadi ngapain kita ribut itu, kata Bang Yahudi. Bang Billy Yahudi tuh. Dua-duanya mulia, kata beliau. Gak ada yang dikorbankan. Kan domba juga tuh yang diganti. Ngapain kita permasalahin itu? Artinya dua-duanya mulia bagi Yahudi. Bagi kita ya Pak ya, bagi kita Nabi Ismail mulia, Nabi Ishak pun juga mulia. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, Ismail, Ishak ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dua-duanya mulia gitu. Itu saya terkejut. Serius Pak, serius saya Pak Haryanto. Terkejut saya Bang Billy ngomong kayak gitu sama saya. Saya pikir betul juga, ngapain kita masalahin itu? Dua-duanya nggak ada jadi korban. Dua-duanya mulia kata beliau. Itu paham orang Yahudi tuh. Tapi ya yang saya mau jawab tadi sedikit. Pak Ustadz mengatakan kalau kepercayaan Kristen, ajaran Kristus gitu ya, semua berujung pada dengan cara penjajahan. Tapi di Sumatera Pak, bukan menjajah Pak, asli misionaris Pak. Mungkin yang Bapak pelajari mungkin ada ya, tapi yang saya mau jawab tidak. Ya kalau yang kayak gitu misionaris juga ada Pak. Itu nggak heran saya. Udah tahu dari dulu kalau untuk masalah itu. Udah tahu. Cuma kan setidaknya kan saya diskusi dengan Pak Haryanto. Ya Bapak sendiri yang mau berpikir gitu. Apa yang kita bicarakan
betul nggak kayak gitu. Kan kita diberikan akal, kan kayak gitu, akal yang sehat. Kalau kita akal sehat, maka kita berpikir tentang Tuhan, dia harus adil, gak boleh dia nggak adil. Kan kayak gitu. Itu dulu yang kita pikir. Jadi memang beberapa poin Pak ya, saya menjelaskan beberapa dalam satu minggu ini. Tuhan yang benar itu kayak gimana? Kagak kelihatan. Cara penyembahan yang benar kayak gimana? Sujud seperti yang dilakukan oleh para nabi gitu. Gitu. Jadi saya agak heran aja Pak ya. Nabi Abraham, Tuhannya kagak kelihatan di zaman Abraham. Kalau Tuhan kelihatan di zaman Abraham, maka manusia akan mati. Kan gitu. Ya. Di zaman Nabi Musa, Tuhan kagak kelihatan. Kalau ada yang lihat Tuhan, maka manusianya akan mati. Kan gitu. Tiba-tiba Pak, di zaman Yesus, Tuhannya kelihatan, bukan manusianya yang mati, tapi Tuhannya yang mati. Kebalik gitu. Dulu manusianya yang mati kalau lihat Tuhan. Di zaman Yesus, bukan manusianya yang mati, Tuhannya yang mati Pak. Ini kok bisa dibolak-balik kayak gitu? Bukan maksud menghina gitu ya Pak ya, tapi ngajak berpikir gitu. Yesusnya lah yang mati. Kalau Pak Ustadz bilang wajib mati, ya silakan Pak Ustadz. Saya sedikit pun tidak akan terganggu dan tetap saya hormati. Tapi tetap saya bilang Yesus itu, Tuhan itu nggak. Ya iya, Tuhan gak mungkin mati Pak. Gak mungkin, dia yang menguasai kematian, ngapain dia mati? Aneh-aneh aja. Kan gitu ya. Kira-kira ada nggak yang Anda pertanyakan tentang Islam? Apapun tentang Islam buat mengedukasi juga teman-teman Kristen dan Islam yang di bawah gitu. Terus mungkin ada unek-unek tentang Islam yang Anda perlu pertanyakan. Gak perlu takut Pak, gak perlu takut. Saya jamin gak akan ada yang geruduk Anda. Itu gak mungkin. Perihal takut itu kalau salah Pak. Iya, kalau kita bertanya itu bukan salah gitu. Di sinilah yang harus dijaga. Kadang orang nggak paham tapi dipaksakan untuk bertanya dan akhirnya pertanyaannya pun nggak terjawab, dia pun nggak bertanggung jawab. Tapi saya ada di sini tidak mau seperti itu. Kira-kira sebenarnya banyak mau ditanya. Setiap kali saya turun dari live-nya Pak Ustadz, ya banyak juga. Silakan saja lah, karena mungkin teman mereka belum sampai ke sana gitu Pak. Karena saya juga setiap turun Pak komen juga caci maki. Aduh, kalau dicaci maki itu saya tiap hari Pak, tiap hari. Tuh aja saya dicaci maki lagi tuh. Saya biarin, malah saya makan caci makinya. Jadi makanan saya. Yang saya herankan Pak Ustadz ya, begitu saya turun, apa katanya? Kenapa kau bergabung sama Pak Ustadz? Pak Ustadz, kenapa harus kayak gitu? Katanya, kamu kenapa terganggu dengan urusan Pak Ustadz ini? Ya kenapa kamu bergabung? Wah, kamu udahlah, kamu jangan sampai begitu Pak Ustadz. Jadi kalau saya berada ini, apa aja saya botol, saya kira begitu Pak. Gini Pak. Karena ada yang antri juga kan di bawah ya, saya harapkan Anda bisa memahami waktunya juga sama yang di bawah kan kayak gitu. Cuma sebelum itu saya mau nanya Pak, kemarin kan ada yang syahadat tuh di tanggal 6 Oktober ya kalau nggak salah, 3 hari yang lalu. Tiba-tiba pendetanya Pak ke rumah memaksa untuk balik ke Kristen. Itu kayak gimana tanggapan Anda? Kok pendeta kayak gitu ya? Bilangkan yang ini diulangi lagi Pak, biar semua dengar. Jadi kan di tanggal 6 itu ada orang yang masuk Islam bersyahadat dengan Bang Zuma kan gitu ya. Oh bukan kira Pak Ustadz bukan sama saya, sama Bang Zuma, karena beliau administrasinya lengkap. Jujur aja,
beliau bisa keluarin dari api itu sertifikat mualaf. Nanti kalau saya juga ada yayasan kan saya bisa keluarin sertifikat mualaf juga gitu. Untuk mengesahkan. Jadi di tanggal 6 tadi itu ada yang syahadat, ya masuk Islam. Tiba-tiba besoknya pendetanya ngamuk, datang ke rumah, maksa dia untuk kembali ke Kristen. Kok ada pemuka agama kayak gitu? Apa penilaian Anda terhadap ini pendeta dan agama Anda sendiri? Atau dari Bang Juma langsung? Apa? Bukan, saya lihat langsung videonya. Itu saya salahkan bukan yang mualafnya, yang ke pendeta saya salahkan. Kenapa saya salahkan? Hidup punya pilihan. Hidup harus apa ya? Setiap kita manusia harus mampu meletakkan diri sebagai manusia yang punya rasional berpikir itu gimana ya? Cerdas lah, jangan apa ya? Kenapa pendeta itu harus marah? Saya nggak terima kalau pendeta itu kan pribadi yang si mualaf tadi itu salah. Nggak harus pakai didatangin, nggak perlu Pak bagi saya. Amatan itu kan tidak mewakili Pak. Iya, beliau satu keluarga kemarin masuk agama Islam itu. Besoknya pendetanya datang. Ya, pendeta sih saya salahkan. Tapi nggak tahu secara detail ya kenapa sampai harus didatangin. Hanya mungkin pengen tahu atau maksa untuk kembali ke Kristen gitu. Gak ada urusan Pak. Makanya aneh kali gitu. Pendapat sih dengan Anda Pak. Aneh gitu, itu kan orang punya pilihan gitu. Kalau di mana katanya Indonesia kan bebas menganut agama, tiba-tiba malah diintimidasi kayak gitu kan, aneh gitu. Aneh menurut saya. Ya, kadang-kadang saya berpendapat begini Pak, dibully. Lu sih, kamu sih satu pikiran sama Pak Ustadz. Ya, begini loh cara berpikirnya. Kalaulah seseorang mau dengan ajaran, katakanlah dia mau gitu Pak ya. Kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus melarang-larang? Saya bilang betul. Keyakinan itu nggak boleh kita paksakan dan tidak boleh diwakili. Mutlak. Bagaimana? Pak, banyak tuh yang marah sama Anda. Pansos katanya Anda. tuh yang Kristen tuh. Lanjut Pak. Sekarang begini, bagaimana ya pemahaman teman-teman tentang kalau ada teman yang sudah menyeberang menjadi malam, terus teman-teman saya sudah menonton, terus Anda mau bilang apa? Berbuat saja imanmu. Ini saya Kristen sejati, orang Indonesia, tidak bisa mewakili orang lain. Bukan berarti saya supaya kalian imannya longgar, jadi di otak-atik bisa. Itu kembali lagi kepada dirimu. Kalau Anda imannya tanggung-tanggung, apapun yang disampaikan Pak Ustadz, tetap kau kuat. Jangan gampang marah teman-teman. Mana sih iman? Iya betul. Yang botol itu segala macam. Iman nggak bisa diwakili. Keyakinan kepada Sang Pencipta kok diwakili. Pak Ustadz mau bilang apapun di sini, silakan. Anda boleh dengar. Anda nggak suka, terserah. Betul. Ini salah, itu salah. Kalau mau murni nggak ada, mati tidak bisa. Ya betul Pak, sepakat, mantap. Pak, ini Pak Haryanto, biasanya kan saya diskusi sama kawan Kristen ya, mungkin setengah jam sampai 45 menit satu orang biar yang lain juga kebagian waktu gitu. Jadi Pak Haryanto, adakah yang mau Anda sampaikan lagi? Soalnya kasihan juga kelamaan yang di bawah nunggu untuk gantian diskusi kan gitu. Baik, terima kasih kalau Ustaz sudah memberitahu saya. Namun saya mengajak seluruh baik Muslim baik Nasrani ya, mari jaga emosi, kendalikan pikiranmu supaya apa? Supaya tetap bisa berdiskusi, apapun argumen. Jangan mengeluarkan kata-kata yang sangat melukai hati siapapun. Izin Pak Ustadz ya. Tidak boleh. Silakan Pak Ustadz berpendapat, bertanya, narasi apapun sampaikan. Silakan kalau Anda, teman-teman semua bisa jawablah dengan kemampuanmu, dengan tidak mengada-ngada. Itu sebenarnya. Jangan mau terusik hatimu. Tetap kau pada pendirianmu.
Jangan mudah goyang imanmu. Kalau ada pun seperti tadi yang sudah menyeberang menjadi mualaf, itu pribadinya, karena keyakinan seseorang tidak bisa kau mewakili, tidak bisa kau marahi. Itu pilihannya, hormati itu. Bukan berarti saya berpendapat, kamu salah satu. Silakan Anda berpendapat, karena iman itu tetap buku kepada Sang Pencipta. Itu aja Pak Ustadz. Betul. Terima kasih Pak Haryanto ya. Ya mungkin besok kita bisa kembali untuk diskusi. Siapkan pertanyaan Pak ya buat besok, oke? Terima kasih banyak Pak Haryanto, sehat selalu ya sekeluarga di sana ya. Semoga mau berpikir dan semoga Allah memberi Anda jalan hidayah. Amin ya robbal alamin ya. Saya izin gantikan dulu Pak Haryanto sama teman-teman Kristen yang antri gitu ya. Baik. Selamat malam Pak Haryanto.